Salam eksplorasi. Oke, selamat merayakan Paskah baik kematian dan juga kebangkitan buat kawan-kawan dan saudara seiman sekalian ya. Waduh, Bang Ormas baru buat konten lagi nih karena kemarin sibuk dengan event-event gerejawi anjay. Jujur ya buat para explorer-explorer ya. Jadi mungkin sebutan buat fanbase ke depannya Bang Ormas ini, Bang Ormas sebut saja para explorer ya. Para penjelajah, entah itu penjelajah pikiran, penjelajah kebenaran dan apapun itu. Ya kan, Bang Ormas itu tidak terlalu suka sebenarnya dengan hal-hal yang bersifat apa ya, yang sifatnya rutinitas, yang sifatnya seremoni dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak masalah itu perlu karena kadang-kadang hidup ini kan harus tertib ya, harus tertata ya. Cuman masing-masing orang kan punya perspektif bagaimana mereka memaknai hidupnya ya. Jadi jujur Bang Ormas itu sangat-sangat bukan tidak suka juga sih, tidak terlalu lebih tepatnya, tidak terlalu suka yang event, seremonial dan sejenisnya. Jadi bagi kawan-kawan yang senang dengan rutinitas itu monggo. Yang tidak senang juga jangan dipaksa, yang senang juga jangan memaksa, ya kan? Nah, begitulah aturan dunia ini bermain anjay. Nah, Bang Ormas harus kasih prolog dulu itu karena kenapa? Pembahasan kita kali ini akan sangat 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 berat, ya kan? Sesuai dengan judul tema kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Trinitas atau Tritunggal, anjay. Ya kan? Soalnya kenapa? Pembahasan kali ini memang akan lebih berat dari sebelum-sebelumnya ya, namanya membahas tentang ketuhanan, membahas tentang keilahian dan semua mujizat-mujizat Tuhan dan juga perangkat-perangkat dalam keyakinan dan keagamaan itu tentu tidak ada yang mudah, teman-teman. Perlu hikmat, perlu pimpinan dari Roh Kudus, perlu nalar, perlu logika juga, ya kan, untuk masuk pada satu titik kesimpulan. Dan kesimpulannya pun saya yakin juga teman-teman banyak yang berbeda dan tidak ada juga yang pakem. Ya kan, namanya keyakinan itu kita semuanya bisa memastikan kalau sudah meninggoy. Selama masih di dunia, kaki kita masih napak coy, kebenaran itu tidak ada yang absolut. Jadi silakan kita meyakini dengan pendapat kita masing-masing karena kebenaran itu pada akhirnya relatif sih teman-teman ya. Kita mau berdebat sama si A, salah dia teman juga, mau berdebat sama si B, salah dia keluarga kita. Ya kan, jadi ya sudahlah, kembali ke diri masing-masing. Yang pasti kalau lu punya bakat, lu punya pemikiran, lu punya wawasan, setidaknya bagi-bagi deh, berbagi ceritanya ya kan. Nah, itulah yang Bang Ormas sekarang lakukan. Bagaimana kita akan menjelaskan atau coba membedah tentang apa itu Tritunggal dan Trinitas. Karena ini yang biasa menjadi titik serang paling ampuh dari karangan-karangan radikal, karangan-karangan intoleran, si penganut bumi datar anjay, bukanlah ya. Si penganut garis keras. Kadang-kadang kita harus akui juga di dunia ini tidak semua itu orangnya baik, tidak semua orang juga itu sepemikiran dengan kita. Jadi ya kita harus lawan itu. Kalau mereka tidak bisa menerima, kita yang melawan. Nah, kebetulan konteks kali ini Bang Ormas itu ambil di dalam ayat Matius 28 ayat 18. Ini adalah salah satu closing statement menurut saya yang paling baik, terbaik dalam Alkitab. Karena Yesus akhirnya memberikan kita sebuah amanat, ibarat kata kalau orang tua atau keluarga yang sudah meninggal itu ada pesan terakhir. Nah, inilah pesan terakhir yang Yesus sampaikan nanti kepada murid-muridnya dan tentunya akan diteruskan ke kita semua sebagai doktrin ya, sebagai dogma. Pada pasal atau ayat ini sih memang sering dibungkus dalam sebuah tema yang disebut amanat agung. Jadi pesan yang disampaikan Yesus kepada kita semua untuk menjalankan apa yang sudah Yesus titipkan buat kita semua. Terakhir kali saya mendengar tentang Tritunggal atau Trinitas ini, ada seorang pendeta yang menolak pemahaman atau mungkin tidak mengakui kali ya. Saya tidak bisa menjudge juga atau memastikan apa isi hati dan pikirannya sampai orang ini tuh
menolak konsep atau pemahaman tentang Trinitas. Padahal Yesus sendiri itu mengatakan bahwa memang di dalam dia atau yang menjadi bagian dari dia itu ada tiga pribadi. Kalau kita sebutnya itu persona, ya. Nah, ini yang ngomong tuh Yesus sendiri. Saya kan pernah ngomong sama kawan-kawan ya di sini ya. Setiap penulisan dalam Alkitab khususnya Android yang punya tulisan berwarna merah begini itu artinya perkataan langsung dari Yesus Kristus. Jadi kawan-kawan yang belum membaca ataupun melihat video-video Bang Ormas sebelumnya, saya flashback ulang ini, kasih kilas balik bahwa yang menjadi tulisan berwarna merah seperti begini kawan-kawan, itu langsung ucapan dari mulut Yesus. Inilah yang kita bisa sebut firman. Bang Ormas juga sudah pernah jelaskan itu dalam pembahasan sebelumnya. Nah, Bang Ormas kasih konteks sedikit. Ini setelah Yesus akhirnya bangkit, ya, mengelilingi dulu bumi sekitar 40 hari kalau nggak salah. Nanti kita buat konteks terpisah atau pembahasan terpisah kalau kawan-kawan mau cari tahu yang Yesus lakukan atau fungsi dari 40 hari Yesus di bumi itu ngapain aja sih. Ya kan, makanya kita yang sekarang manusia-manusia modern itu kan biasa kalau orang meninggal tuh biasa ada hari ketiga, hari ke-10, hari keberapa gitu ya kan. Jangan-jangan itu mengambil konsep atau teori dari Alkitab ini. Bahwa Yesus saja pada saat setelah bangkit ya, itu masih keluyuran tuh di bumi tuh, jalan-jalan tuh dia ke sana ke sini ke sana ke sini. Dan tentu juga masih berinteraksi kok. Nah, sebelum akhirnya dia terangkatlah, akhirnya Yesus memberikan amanat agung untuk sama-sama kita baca di sini ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Wah, ini kalau orang yang baca tahu ini ya. Itu mungkin membantahnya atau kepanasan jengkotnya itu enggak main-main tuh. "Kepada aku tuh telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus itu berkuasa ya di dua alam, di dua tempat ya, di dunia universe apapun lah kita sebut sekaligus itu. Karena itulah pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, coy. Di sini jelas Yesus mengatakan atau menyamakan, bukan menyamakan sih, atau memberitakan bahwa dia itu adalah tiga pribadi yang disebut. Dia tidak sebut juga sih dia tiga pribadi, tapi mereka harus mengkaitkan itu dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau memang cuma ada satu, kenapa Yesus berani menyebutkan tiga ini? What's wrong? Itu bahasa Jawanya ya, artinya ada apa kok iso gitu lah. Punten mamang, ya kan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah yang akan menjadi landasan pembahasan kita kawan-kawan, bahwa Tritunggal atau Trinitas itu memang disebutkan langsung, bukan secara eksplisit, bukan secara tersirat, tapi langsung secara harfiah menyatakan bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Memang tiga. Cuman pada akhirnya berkembangnya zaman, berkembangnya Injil, ya, ada seorang teolog Kristen yang berasal dari Tunisia. Dulu nama daerahnya itu Kartago. Kartago ya, semoga Bang Ormas gak salah baca ya. Dia berasal dari Kartago atau teolog Latin yang sekarang itu namanya negara Tunisia. Tunisia negara kan? Iya sih, negara ya kan. Nah, itulah yang sebenarnya mempopulerkan atau menyebut, bukan mempopulerkan sih, menyebut ya, penyebutan atau mengucapkan pertama kali istilah Trinitas atau Tritunggal. Nah, itu di abad kedua ketiga ya. Ini sebelum masuk ke dalam Konsili Nisia, teman-teman. Itu kan masuk abad keempat ya, 325 ya, 325 Masehi. Nah, Trinitas itu diartikan sebagai serangkaian tiga serangkai atau tiga persona atau tiga pribadi. Jadi memang seorang teolog ini, teolog itu namanya Tertullian. Agak susah juga sih namanya nih. Tertullian. Nanti teman-teman bisa searching lah ya. Sejenisnya itu nama-nama Tunisia ada ya. Tertullian ya, nanti teman-teman bisa lihat itu. Mirip-mirip ya, Tritunggal Trinitas ya. Nah, itu dia dari
teolog Tunisia tuh. Nah, dia mengatakan bahwa landasan ini sebenarnya tercatat juga atau dibahasakan dari sebuah istilah tres personae una substantiatia. Tres personae una substantiatia. Waduh, semoga nggak salah sebut lagi nih, Bang Ormas itu. Yang kurang lebih artinya begini. 3 pribadi tapi 1 substansi. Ya, 3 persona tapi hakikatnya 1. Ya, kurang lebih seperti itulah kawan-kawan. Ya. Nah, ini agak berat ini teman-teman. Makanya dari prolog itu, dari pembukaan itu, Bang Ormas coba akan mengkerucutkan ini. Kita akan menjelaskan pakai bahasa anak TK, anjay, pakai bahasa anak TK ya. Semudah mungkin artinya. Untuk mudah menjelaskan bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal dan Trinitas ini ya. Awalnya itu Bang Ormas sebenarnya mau menggunakan judul atau thumbnail itu, apa itu Tritunggal dan bagaimana memahaminya. Tapi setelah Bang Ormas pikir-pikir ya, anjay memahami ya. Saya mau sampaikan buat kawan-kawan di sini, silakan mau dibantah atau tidak, tapi saya juga akan membantah kalian bahwa sejatinya atau pada hakikatnya memahami Tuhan itu nggak bisa, coy. Apalagi mengklaim bisa memahami Tuhan 100% itu, kagak bisa. Itu nonsens, itu nggak masuk akal, itu bullshit itu. Jadi ngawur tuh kalau ada orang bisa memahami Tuhan. Tapi kalau kita coba menjelaskan Tuhan, menurut perspektif, menurut pandangan manusia yang terbatas, ini boleh-boleh saja. Lantas tidak sama 100%, tidak sesuai dengan pemahaman 100%-nya versi Tuhan ya. Ya nggak masalah, namanya juga manusia kan terbatas. Jadi kita coba cari pendekatan-pendekatan logika yang sekiranya kita bisa menjelaskan Trinitas, ya kan? Itu seperti apa kawan-kawan? Karena lagi-lagi Bang Ormas mau mengatakan memahami Tuhan 100% itu tidak bisa. Itu sama seperti lu coba memahami lu cinta Luna, itu adalah seorang perempuan tulen, itu nggak bisa, nggak masuk akal, coy. Susah men. Ini kalau ada fans-fans Luna ini gue digeruduk nih ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya, saya juga punya hak dong untuk bersuara, ya kan. Jadi menurut saya Lucinta Luna itu bukan perempuan, bukan laki. Jadi sama, ya kan, mirip lah ya. Jadi memahami Tuhan itu nggak bisa ujuk-ujuk plek ketiplek 100% set. Bil ababil muncullah laki-laki labil, nggak bisa. Ya. Tapi kita coba akan bernarasi bagaimana menjelaskan soal Trinitas itu ke dalam bahasa anak TK yang sebisa mungkin mudah untuk dipahami. Oke, tapi sebelumnya Bang Ormas kasih spoiler dulu bahwa pembahasan nanti ini tidak akan menjadi doktrin, tidak akan menjadi dogma, apalagi mengkultuskan saya. Oh haleluya, jangan kawan-kawan. Saya hanya manusia biasa. Jadi pembahasan kali ini tuh hanya murni hanya sebagai referensi tambahan kawan-kawan ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah pembahasan yang sudah pasti informasinya valid atau menjawab secara utuh pemahaman kita soal Trinitas. Tidak, ini hanya memberikan sebuah gambaran saja. Ya orang bilang hanya kulit-kulitnya lah. Ya kan seupil aja guys, seujung kuku pun nggak sampai mungkin. Nanti saya mendiskreditkan Tuhan lagi tuh. Ya mengurangi kapasitas Tuhan itu nggak bisa. Kita hanya manusia ya, kita yang diciptakan. Jadi ya saya minta maaf dulu sama Tuhan ini sebelumnya. Tuhan ampuni saya kalau saya membahas engkau dalam perspektif logika manusia yang sangat-sangat terbatas, ya kan? Tapi tidak apa-apalah, ya kan? Mari kita mencoba, selebihnya kawan-kawan yang akan menilai dan juga bernalar. Apakah masuk akal, boleh diterima, boleh tidak, monggo. Nah, Bang Ormas coba akan buka sebentar, mana aplikasi saya itu. Saya suka pakai aplikasi itu guys. Nah ini dia. Bukan deh. Nah, ini dia. Dicoret-coret. Oke, bisa. Nah, jadi kawan-kawan, Bang Ormas itu akan coba mulai dari pemahamannya anak SD. Ya, kita kasih berjenjang nih ya, dari kecil sampai terbesar. Jadi gini, dulu waktu SD itu saya atau mungkin kita sebagian itu pernah dikasih sebuah perumpamaan, ilustrasi atau contoh. Ya. Ini saya tulis di sini telur ya.
Nah, sep, 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 sep. Nah, waktu SD kita itu dapat pemahaman bahwa Trinitas atau Tritunggal itu sama seperti telur ini. Guys, sama. Ya, ini sama. Sama itu bukan berarti plek ketiplek dialah itu Tuhan, telur ini Tuhan. Ya enggak coy, ini kan dari tadi kita bilang ini hanya contoh asumsi. Kita coba menjelaskan Trinitas itu dalam bahasa yang sesederhana mungkin, pakai bahasa NTK. Nah, kalau dulu kita disampaikan bahwa Allah itu sama seperti telur. Ada cangkangnya, ada putih telurnya, dan yang paling inti ini ada kuning telurnya. Dia satu bagian, tapi tiga. Ya. Oke, dia satu, tapi tiga. Ada kuningnya, ada putihnya, ada cangkangnya atau kulit telur. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa disebut tiga? Bisa, karena memiliki tiga bagian. Apakah bisa disebut juga satu? Bisa, karena dia satu bagian. Ya kan? Nah, itu pemahaman waktu disampaikan kita masih SD. Bagaimana kalau SMP? Nah, kalau SMP itu kita dikasih gambar juga sama ini. Ya kan, set, 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 set. Nah, Bang Ormas kasih nama lagi nih. Ah, nggak bisa, Cak. Acok ya. Nah, matahari. Trinitas satu Tritunggal itu pernah diberikan pemahaman bahwa Tuhan itu seperti matahari. Ada panasnya, ada bulatannya, ada ini cahayanya. Dia tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya kan? Jadi pemahaman SD kita dulu dikasih tahu bahwa Tuhan itu seperti ibarat telur. Masuk SMP kita disebut Tuhan itu seperti matahari. Lalu SMA itu dikasih tahu lagi. Ya kan? Bahwa set, 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 set. Nah, ini jelek banget. Bang Ormas itu nggak bisa menggambar guys. Nah, Tuhan itu sama seperti orang yang punya tiga pribadi. Saya tulis ini 3P. Di rumah dia menjadi seorang ayah, 3P yang pertama itu ayah. Di sekolah dia jadi kepala sekolah, Kepsek, ya, KP ya. Dan kalau dia di lingkungan dia jadi Pak RT. Jadi tulisan sini RT ya. Dia punya tiga atribut ini, dia punya tiga status ini, tapi hanya satu orang. Dia ini masih satu orang yang sama, guys. Ya kan? Nah, masuk ke kuliah ini lebih simpel lagi, dapat pemahaman baru lagi. Jadi Bang Ormas ini dapat pemahaman ini dari teman-teman Katolik. Bang Ormas akan selalu jujur kalau mendapatkan referensi informasi itu saya pasti cantumin sebisa mungkin referensinya dari mana. Ya kan, saya pernah belajar dari kawan-kawan NU, saya pernah belajar dari kawan-kawan Katolik, saya pernah belajar dari teman-teman Konghucu, Buddha. Jadi artinya ilmu itu bisa dari sana. Jadi teman-teman Katolik itu pernah membuat ilustrasi itu kayak begini. Jadi ini salah satu doktrin atau dogma dalam Katolik. Ini bahasa paling sederhana. Bahwa Trinitas itu sama seperti sorry sebentar ya. Sep, sep, sep. Sama seperti tiga ini. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut C. Ya kan? A itu sama dengan B, B itu sama dengan C, C sama dengan A. Simpel nggak? Simple coy, ini adalah bahasa yang paling mudah dipahami anak TK. Jadi waktu SD kita dikasih perumpamaan seperti telur, SMP kita dikasih perumpamaan seperti matahari, SMA kita dikasih perumpamaan seperti satu orang yang punya tiga status, dan kuliah saya dapat pemahaman ini bahwa Allah itu sama seperti segitiga ini. Apakah lantas kalau kita hilangkan di sini sudut sininya? Sebentar ya. Apakah kalau kita hilangkan sudut di sebelah sini nih ya, di sebelah sini, ini disebut segitiga? Enggak dong. Ini sama dengan apa nih? Sudut kayaknya 45 derajat, 45 pas 90 nih. Ya kan, diambil dari sini kan? Enggak mungkin. Dia harus tetap menjadi satu kesatuan supaya disebut segitiga. Inilah pemahaman atau konsep sederhana bagaimana memahami Tritunggal dalam bentuk logika sederhana. Ya kan? Nah, jadi
Kalaupun kawan-kawan, masa sih Tuhan mau disamakan dengan telur, matahari, ya kan, orang yang punya 3 status berbeda dan juga segitiga. Ya kan Tuhan nggak mungkin seperti itu. Apalagi bantahan yang sering disampaikan ke kita bagi orang-orang radikal yang punya garis keras dalam soal keagamaan, selalu membantah. Loh, dia kan ada di tempat yang sama. Bagaimana mungkinnya di sebelah sini itu berada di sini sekaligus, ini di sini berada sekaligus. Jadi selalu ada bantahannya. Lagi-lagi Bang Ormas selalu mengatakan ini hanya perumpamaan contoh untuk penjelasan Tritunggal yang menggunakan logika anak SD. Memang menggambarkan Tuhan itu tidak bisa 100%. Tapi setidaknya kita punya gambaran bagaimana menjelaskan. Walaupun penjelasannya lagi-lagi ya Bang Ormas bilang tidak 100% ya dong, ya kan. Bang Ormas sudah kasih spoiler loh di awal. Bahwa ini tidak 100%. Kita hanya berandai-andai berlogika. Nah, mungkin kawan-kawan baru mengetahui ini, mungkin juga tidak. Tapi tidak apa-apa, boleh dipakai. Ya kan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan atau inti. Bagaimana kalau semua akhirnya itu dibantai, Bang? Orang itu tidak mau menerima bahwa itu adalah penjelasan Trinitas yang sesungguhnya. Kau ngawur, tidak nyambung. Kok penjelasan kayak begitu? Oke, kita masih punya senjata kartu as kok. Senjata terakhir, tidak perlu takut. Bang Ormas selalu memberikan pilihan-pilihan jawaban, baik yang mudah, yang gampang, ataupun langsung strike. Ya, skakmat. Buat orang-orang bodoh di luar sana yang suka menyerang-nyerang ke Kristen. Nah, jadi gini. Konsep iman itu adalah konsep yang tidak masuk di akal. Konsep mana lagi atau konsep apa lagi yang di dunia ini yang dipakai tapi tidak membutuhkan pembuktian. Itu hanyalah namanya iman. Itulah yang disebut agama, religion. Ya. Nah, jadi kalau mereka bersikeras ya kan mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak masuk di akal, bilang aja, iya betul kok enggak masuk di akal. Aminin aja coy, enggak usah melawan. Tapi kasih jawaban yang logis, kasih pertanyaan yang logis. Ngomong aja sama dia, bro, emang Tuhan itu bisa dijangkau nggak? Bisa dipikirkan nggak? Bisa dilogikakan nggak? Ya kan? Closing statement-nya adalah, di mana logika sudah mentok, maka disitulah ruang untuk kita bisa menyebut itu sebagai Tuhan. Oke, kawan-kawan pahamin ya. Jelasin nih bagus-bagus, dengerin bagus-bagus ini, bahwa di mana logika sudah mentok, maka disitulah kita bisa menyebut bahwa itu adalah Tuhan. Entah itu God, entah itu Jesus, entah itu Allah, entah itu supreme being, entah itu the only God, entah itu causa prima, kausalitas atau apapun itu. Karena pada dasarnya logika tidak bisa menjawab semua fenomena alam yang ada di dunia ini. Mau bukti contoh. Kalau dia masih ngotot, Tuhanmu enggak masuk di akal, tanya aja, coy, di mana sih batas alam semesta? Bisa nggak ukurin? Kalau dia bilang, ya enggak ada lah, ya udah. Alam semesta aja kau enggak bisa ngukur, kok Tuhan kau mau ukur? Otakmu di mana, goblok? Ya kan? Sebenarnya Bang Ormas punya satu senjata mematikan lagi untuk membantah ini. Tapi kalau kalian kasih donat, give donat. saya kemarin lihat-lihat TikTok itu banyak sekali ada give ya. Itu kok bisa, coy? Ya kan, donat gua dong, ya kan, donasi dong, biar saya kasih, ya kan. Inilah orang cuma mau cari keuntungan, cuan, ya apa-apa lah. Mana tahu dapatkan. Nah, jadi di mana logika sudah mentok, maka disitulah kita bisa sebut itu Tuhan. Tidak ada yang bisa mengukur batas alam semesta. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana cara membuat nyawa. Ada enggak komposisinya untuk buat nyawa? Kalau ada, saya mau beli, coy. Saya berani bayar mahal. Nyawa gue cuma satu masalahnya, coy. Kalau bisa 2 atau 3 kan lumayan. Mati respon lagi, coy. Mati respon lagi. Mati hidup lagi, coy. Tapi tidak pernah ada yang bisa mengungkap bagaimana nyawa jiwa itu tercipta. Orang tidak ada yang bisa mengungkap di mana itu batas alam semesta. Yang simpel-simpel aja di sekitar kita deh. Lautan saja itu baru bisa dieksplorasi. Itu tidak lebih dari 7 atau 8%. Koreksi kalau Bang Ormas salah. Correct me if I wrong. Oke? Laut aja itu belum bisa dijelajahi semuanya. Atau gampang deh kok kuras air laut, bisa nggak? Kalau ada orang yang bisa kuras air laut, saya cium tangan, ya. Ya sembah sujud saya itu. Sembah saya sujud. Tapi bukan sembah dalam artian sebagai Tuhan. Ya. Tapi kan airnya mau ditaruh di mana? Kalau dikuras itu kan dibuang, ditaruh ke tempat lain. Ya kan? Dikuras kan gitu. Jadi yang lautnya itu kosong. Kalau ada orang yang bisa melakukan itu, ya, menguras air laut, saya cium tangan, sembah sujud dia.
Mungkin bisa jadi ajaran kepercayaan baru itu kali. Penganut agama Tuhan menguras air laut. Anjay. Oke, jadi itu mungkin aja kesimpulan pada pembahasan kali ini tentang bagaimana membahasakan tentang Tritunggal dan Trinitas. Ya, lantas tidak sempurna dan tentu menyimpan permasalahan logika. Oke, nggak apa-apa, itu menjadi bahan diskusi. Tinggalkan komentar kalian kawan-kawan di bawah, kita berdiskusi secara logis. Sekali lagi Bang Onras mengatakan bahwa sampai kapanpun Tuhan tidak bisa dipahami 100%, tapi Tuhan itu akan selalu memahami kita 100%. Di mana logika mentok, maka disitulah ruang untuk kita menyebut itu sebagai Tuhan. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan salam eksplorasi.